Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib, jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita dari kitab Matan Safinatun Najah dan kitab Sulamut Taufiq karya Syekhul Salim bin Samir Al-Hadrami rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bid-daraini ila an qala, halaman 10 ya 14. Oh iya betul, halaman 14 Arkanus Shalah. Oke, Masya Allah, ini agak panjang. Taib. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita sampai pada halaman 14. Bener tah? Iya. Iya? Ada beda kitab, coba. Coba. Oke. Oh iya. Arkanus Shalah 17. Si. Di sini. Aywa. Ini halaman 12, Ed. Ada yang halaman 14, ada halaman 14, ada yang halaman 12. Yang halaman 12 itu 2 baris dari atas. Yang kitabnya seperti punya Habib ini ya. Wow. Ternyata sama-sama biru semua. Ada yang halaman 14, ada yang halaman 12. Yang halaman 12 ada 2 baris dari atas. Baris kedua dari atas. Faslun Arkanus Shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini ila an qala. Oh, sebentar. Sudah dapat sinyal. Tadi enggak ada sinyal, sekarang ada. Coba. Oh, ada sinyal tapi lemah. Sama aja ya. Lemot berarti. Lemot nanti jadinya. Oke, ala kulli hal. Ya wis, dicoba saja. Apa ini dah? Taib. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini ila an qala. Oh, ini berarti. Iya. Oke, faslun, fasal. Arkanus salati 17. Rukun salat ada 17. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu salat bukan hal yang baru karena semenjak kecil kita sudah praktek salat. Allahumma malam hari ini kita hanya mempelajari dan memahami saja mana yang rukun salat, dan insyaallah sebetulnya kita sudah mengamalkan semenjak dahulu kala. Taib. Arkanus salati 17. Rukun salat ada 17. Al-awwal an-niyah. Yang pertama adalah niat. Jadi kalau salat ya harus niat. Ketika maghrib niat salat maghrib. Nanti waktu isya niat dalam hatinya salat isya. Nanti ketika subuh ya niat dalam hatinya salat
subuh. Jangan sampai gara-gara masih terkantuk-kantuk melangkahkan kaki ke masjid atau ke mushola atau salat sambil ngantuk-ngantuk, pokoknya angkat tangan Allahu Akbar, tanpa ada dalam hati dan jiwanya dia niat sholat subuh. Dan ini berlaku untuk seluruh sholat, ya nanti sholat duhur, ya sholat asar, dan seterusnya dan seterusnya. Para ulama lebih dalam lagi ya. Para ulama mengajarkan kepada kita niat, bahwa niat itu letaknya di dalam hati dan jiwa. Fokus hatinya hadir nih niat. Yang penting hatinya hadir niat. Beb, kalau saya dalam hati ini sudah niat sholat maghrib, sholat isya ataupun sholat yang lainnya, apakah sholat saya sah? Sah saja. Tapi ulama kemudian mengajarkan kita apa itu lafaz niat yang detail. Usalli fardal maghribi 3 rakaat mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Beb, kalau enggak pakai itu boleh enggak? Boleh. Saya enggak baca itu. Pokoknya datang ke masjid, niat dalam hati, niat sholat maghrib, Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh. Sah enggak? Sah. Boleh dan sah. Boleh dan sah. Lah kenapa terus ulama kita mengajarkan yang lebih detail? Coba dibandingkan jenengan datang ke masjid, pokok dalam hati niat, saya niat sholat isya dalam hati, kemudian Allahu Akbar. Bandingkan kemudian Anda datang ke masjid juga, kemudian hati dan lisan mengatakan usalli, artinya saya berniat sholat fardhal isya'i, fardu isya. Usalli fardhal isya'i, saya berniat sholatnya fardu dan sholatnya sholat isya. Sampai di sini saja, sampai kemudian Anda yang tidak pakai baca sama sekali, wis pokok masuk masjid dalam hati niat sholat isya, Allahu Akbar. Kira-kira yang lebih komplit dan lebih pasti yang mana? Usolli, saya berniat sholat fardhal isya'i, sholatnya sholat fardu, bukan sunnah, bukan qobliyah, bukan ba'diyah, fardu. Fardunya kemudian fardu isya, bukan fardu maghrib, bukan fardu subuh isya. Maksud dari detail sholat itu supaya kita benar-benar tahu dan paham apa yang sedang kita lakukan. Kalau hanya masuk toh, wis pokok masuk masjid, hatinya niat sholat maghrib, Allahu Akbar. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi ulama kita mengajarkan yang lebih detail. Saya berniat sholat, usalli fardhal. Sholatnya sholat fardu, bukan sholat sunnah ini fardu. Fardu yang mana? Maghrib, isya, subuh. Fardhal maghribi atau nanti fardhal isya'i. Oke, fardu maghrib, fardu isya, jelas. Kenapa dengan maghrib? Kenapa dengan isya? Dijelaskan lagi. 3 raka'atin kalau maghrib, 4 raka'atin kalau isya. Detail dan jelas niatnya. 4 raka'at. Cukup di situ? Enggak. Mustaqbilal qiblati, ngadep ke arah kiblat. Kemudian ditambah lagi adaan itu artinya sholat itu saya laksanakan pada waktunya. Apakah ada yang tidak adaan? Ada, yaitu qadhaan. Dijelaskan, saya sholat isya nih 4 rakaat nih,
ngadep kiblat nih, dan sholat isya yang saya laksanakan ini adaan. Saya laksanakan sekarang pada waktunya. Ini sholat saya ini bukan ganti, tapi sholat sekarang. Sebaliknya, andai kata kita punya utang juga sholat isya, kemudian kita bayar di waktu isya, maka bacanya bukan adaan tapi qadhaan. Ini qadha karena kemarin saya lupa ndak sholat isya. Kemudian dijelaskan makmuman lillahi ta'ala. Salat saya ini menjadi makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, andai kata malaikat mungkar dan nakir melakukan investigasi, disidik kita oleh malaikat, benar enggak Anda sudah salat? Malaikat, ini kan datanya jelas. Usolli fardhon isya 4 rakaat mustaqbil qiblah, adaan bukan qadhaan, makmuman lillahi ta'ala. Malaikat datanya jelas, kurang apa lagi? Sebaliknya yang tidak mau usolli, tidak mau niat dilafatkan, tidak mau diucapkan, tak usah wis masuk masjid, dalam hati pasang niat salat isya, Allahu akbar. Malaikat akan menyidik, sini. Mana datamu? Mana bukti engkau sholat? Waktu itu saya sholat. Oke, kapan? Waktu itu adaan atau qadhaan? Itu isya apa maghrib? Kalau isya berapa rakaat? Kalau maghrib berapa rakaat? Kok datamu nggak lengkap? Itu fardu atau sunnah? Karena ba'dal maghrib juga ada ba'diyah, ba'dal isya juga ada ba'diyah. Itu bukan fardhan, itu sunnatan lillahi ta'ala. Kamu enggak ada keterangannya. Keterangan fardu atau sunnah tidak ada, jumlah rakaat tidak ada keterangannya, ngadep kiblat atau tidak ada ngadep kiblat juga enggak ada keterangannya. Ini adaan pada waktunya atau qadhaan mengganti juga enggak ada datanya. Ini makmuman atau imaman ya enggak tahu. Lillahi ta'ala atau tidak tahu. Datamu tidak lengkap. Bagaimana nanti? Hadirin hadirat, sampai di sini bisa dipahami? Kira-kira nanti di akhirat mana yang lebih punya data lengkap? Kalau ada investigasi dan pertanyaan gitu ya, kira-kira mana yang lebih selamat? Andai kata nanti yaumul qiyamah kita nggak ada yang tahu. Di alam barzah mungkar nakir bertanya, kita nggak ada yang tahu. Kalau tidak disidik dengan detail, yo tidak apa-apa. Mereka yang langsung datang pokoknya Allahu Akbar, yo mereka selamat. Kita yang detail juga kita selamat. Tapi kalau ternyata mungkar dan nakir bertanya dengan detail, yang pokoknya Allahu Akbar, selamat nggak? Mereka akan kesulitan menjawab. Lah kita, oh alhamdulillah lebih selamat. Ini kehati-hatian para ulama kita terdahulu. Mereka benar-benar hati-hati. Bukan tidak paham Quran, bukan tidak paham hadis. Bukan tidak paham, ngerti. Tapi kemudian mereka detailkan untuk kita-kita ini loh. Yang masyarakat kita yang awam ini loh. Yang di bawah ini. Biar ngerti, oh maksudnya ini. Dan ini jadi bekal. Ini jadi data kita. Nanti menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir. Nanti hari kiamat. Alhamdulillah datanya lengkap. Datanya lengkap. Sing datanya tidak lengkap. Stop. Mohon lengkapi dulu itu. Iya kan di dunia. Alhamdulillah. Oke, yang pertama bahwa rukun sholat adalah niat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Kita diajari yang paling lengkap. Memang tempatnya di hati. Dalam hati, usolli
fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu tempatnya di hati dan jiwa. Kemudian dilafatkan dengan lisan usolli. Kenapa? Agar lisan membantu menguatkan hati. Dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Maka niat itu dalam hati siapa yang tahu, maka dibantu diucapkan dengan lisan. Wa talaffuz biha, sunnah dilafatkan, itu kata ulama kita amat sangat dianjurkan. Oke. Wa waktuha, ini penting lagi. Kapan waktu niat salat itu? Awwal juz'in minas shalah. Waktunya adalah ketika kita pertama kali melaksanakan ibadah tersebut. Usolli fardhal, gitu kan, lisan kan ngucap dulu nih, usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian yang di lisan ini menguatkan di dalam hati, fokus dalam hati. Kemudian Allahu Akbar, hati tadi supaya mendapatkan bekas dari usolli fardhal isya'i, Allahu Akbar. Ini nih niat. Ini tuntunan para ulama, tuntunan para fuqaha. Yang tidak begitu bagaimana? Ya sudah, tidak usah usolian wes, tidak usah baca pakai lisan, pokok masya Allahu Akbar. Pertanyaannya kemudian, Bu, Pak, saya yakin panjenengan semua nanti akan sholat isya atau tidak? Yo pasti nanti sholat isya. Tapi sekarang belum isya. Nanti sholat isya. Bu, Pak, sekarang dalam hati kita pasti nanti kita sholat isya. Pak, Bu, keinginan kita untuk sholat isya nanti itu bukan niat. Itu keinginan dan cita-cita. Bisa terwujud, bisa juga tidak terwujud. Nanti sholat subuh, nanti kan? Kapan? Nanti masih berapa? 6, 7, 8 jam yang akan datang. Saya yakin di sini nggak ada yang niat nanti subuh nggak bakal sholat subuh. Nggak ada yang punya niat begitu kan? Pasti nanti 6, 7, 8 jam ke depan ketika waktu subuh saya pasti sholat subuh. Apakah sekarang itu disebut niat? Niatnya nanti saya akan sholat. Iya, nanti. Itu cita-cita dan keinginan. Dalam fikih, dalam syariat Islam, dalam hukum Islam, itu namanya cita-cita, keinginan, azam. Saya berazam, saya berkeinginan dengan kuat nanti sholat subuh. Yolek saya urip. Kalau sudah berangkat duluan, enggak sholat subuh. Nah, keinginan tadi itu belum disebut dengan niat. Niat itu ketika kita berada di shaf, kemudian angkat tangan Allahu Akbar, itulah niat. Itulah niat. Nanti saya sholat subuh, yo pojari engko. Nanti bukan sekarang. Di rukun yang pertama an-niyah, tempatnya di dalam hati, waktunya ketika akan takbiratul ihram Allahu Akbar, dilafatkan dengan lisan itu sunnah agar lisan menguatkan hati. Oke, ini tentang niat. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Pak, niatnya jelas. Ibu, ada pertanyaan tentang niat, Bu? Bu, ini kormanya manis ini, Masya Allah. Siapa yang mbak korma? Tentang niat, rukun sholat yang pertama adalah niat. Yang kedua,
Atsani takbiratul ihram. Jelas, takbiratul ihram. Allahu akbar. Enggak ada masalah. Yang kedua, ats-tsalitsu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Rukun salat yang ketiga al-qiyam, berdiri. 'Alal qadiri, bagi yang mampu. Jelas ya. Kalau sakit, meriang, greges, Anda tidak mampu berdiri, ya berarti tidak harus berdiri. Silahkan duduk. Para rawuh, hadirin hadirat, mulai sekarang kita biasakan ya. Biasakan bahwa ayo sholat fardu berjamaah di masjid. Bib, saya tidak kuat berdiri. Tidak apa-apa, sudah pergi ke masjid. Pokok sholat jamaah walaupun jenengan duduk di dalam masjid. Nanti yang sehat-sehat jangan memandang dengan penuh keheranan. Niat sembahyang kok gak? Loh iya itu niat sholat dia, tapi lagi nggak sehat sehingga duduk. Tapi boleh bahwa sholat fardu memang harus berdiri bagi yang mampu. Sakit, faktor usia dan lain sebagainya boleh. Duduk bersila seperti ini, seperti kita sekarang ini boleh. Pakai kursi boleh nggak Beb? Boleh. Ada kursinya, dia duduk di atas kursi, kemudian sholat berjamaah, boleh. Al-qiyam alal qadir. Sholat fardu itu berdiri bagi yang mampu. Fil fardhi, ketika sholat fardu. Ketika sholat sunnah bagaimana? Fardu bukan sunnah. Fardu harus berdiri kalau memang mampu. Adapun sunnah tidak harus berdiri, boleh dengan duduk. Sunnah bukan fardu. Sunnah boleh duduk. Walaupun sehat wal afiat Beb, iya boleh. Sehat wal afiat, seger waras, tidak ada apa-apa. Salat sunnah boleh duduk. Jadi tadi seumpama salat maghrib Anda berdiri, setelah itu wiritan, setelah doa, kemudian salat ba'diyah maghrib. Jenengan duduk, Allahu akbar, boleh. Atau nanti setelah adzan mau salat sunnah dulu sebelum salat fardu, dengan duduk, Allahu akbar, boleh. Kenapa? Salat sunnah. Nanti 2 bulan yang akan datang bertemu dengan bulan Ramadan. Saya mau salat tarawih Beb 20 rakaat. Selama 20 rakaat saya dari rakaat pertama sampai rakaat ke-20 duduk semua. Boleh enggak? Boleh tidak? Boleh. 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 Boleh loh ya, kalimatnya boleh. Coba nanti kapan-kapan dites ya. Hari pertama, malam pertama Ramadan, imam dan seluruh jamaah masjid ini tarawihnya duduk kabeh. Tinggal nanti di video. Masjid sesat gitu. Biar viral di media sosial. Masjid sesat, tarawih berjamaah duduk semuanya. Lu padahal fikihnya boleh. Salat sunnah boleh duduk. Boleh. Repot kalau belum tahu, belum ngaji, dipikir sesat. Padahal dalam fikih boleh. Berdiri adalah wajib untuk salat fardu ketika mampu. Kalau enggak mampu, ada toleransi dia boleh duduk. Adapun sunnah berdiri boleh, duduk juga boleh. Baik. Ar-rabi'u qira'atul Fatihah. Setelah niat takbiratul ihram, posisi berdiri dalam fardu atau sunnah boleh duduk. Yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, Beb, doa iftitahnya mana? Biasanya kita baca doa iftitah. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi, dan seterusnya. Doa iftitahnya mana Beb? Doa iftitah bukan rukun salat. Anda baca salatmu sempurna, Anda tinggalkan tidak apa-apa. Jadi
Allahu Akbar, tanpa doa iftitah, tanpa kabira walhamdulillah, tapi langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh. Boleh. Al-khamisu ar-ruku'. Setelah Fatihah kemudian ruku'. Waladhdallin. Amin. Pakai amin apa enggak? Pakai amin apa enggak? Amin enggak? Ya pakai, kita pakai amin. Kemudian enggak pakai surat pendek, langsung ruku'. Allahu Akbar. Lalu surat pendeknya mana, Bib? Enggak ada kulhu dah, enggak hafal kulhu. Al-Ikhlas enggak hafal. Inna atayna al-kautsar enggak hafal. Sudah waladhdallin amin langsung ruku'. Boleh? Boleh. Niat takbiratul ihram, berdiri kalau salat fardu bagi mampu, kemudian Fatihah, kemudian ruku', kemudian ruku'. Fatihah kemudian ruku'. Itu pun tanpa angkat tangan, tanpa Allahu Akbar. Waladhdallin amin. Tanpa Allahu Akbar, tanpa angkat tangan, langsung ruku'. Ini yang Habib sampaikan rukun. Rukun artinya yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggal. Yang kita lakukan selama ini hadirin hadirat itu paket lengkap paling komplit. 4 sehat 5 sempurna. Yang diajarkan kepada kita dan anak-anak kita itu adalah paket lengkap komplit. Rukunnya dilaksanakan, sunnah ab'adh dilakukan, sunnah hayat dilakukan. Yang kita pelajari malam ini rukunnya tok. Sunnah ab'adhnya belum, sunnah hayatnya belum. Tapi hanya rukun tok. Maka rukun ini kok sedikit banget, Beb. Ya memang rukun sedikit tok. Niat takbiratul ihram, berdiri kalau fardu dan mampu, Fatihah, ruku'. Lanjut dulu ya. Kemudian as-sadisu at-tuma'ninah fihi. Yang keenam adalah at-tuma'ninah fihi. Ruku' yang kita lakukan tadi plus dengan at-tuma'ninah. At-tuma'ninah bahasa fikihnya at-tuma'ninah. Itmi'nan, tamin artinya tenang. Artinya tenang. Artinya diam tanpa gerak, ya. Artinya anteng dalam posisi ruku' itu. Dari berdiri kemudian ruku'. Waladhdallin amin. Ruku'. Nah, ketika ruku' ini tumakninah, artinya yo diam. Diam sejenak, diam sebentar, anteng dalam posisi ruku'. Anteng, tenang, diam dalam posisi ruku' itu berapa jam? Berapa jam? Ya enggak jam-jaman. Ulama mengatakan qadra tasbihah. Ya diam-diam dalam ruku' itu kira-kira 1 kali bacaan tasbih. 1 kali bacaan tasbih. Kalimat tasbih itu bagaimana? Nah, subhanallah. Jadi ruku' itu waladhdallin, langsung ruku'. 1 tasbih tok. Subhanallah. Kemudian takbiratul ihram sami Allahu liman hamidah. 1 tasbih dalam ruku' itu sudah dianggap sebagai tumakninah. Batas bawah, batas minimal tumakninah itu 1 tasbih. Subhanallah. Kalau lebih enggak apa-apa. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya boleh, tasbih itu aja boleh, apalagi lebih panjang, boleh.
Atau tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azim bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Boleh 3 kali. Tapi batas minimal 1 kali tasbih. Baik, kita sampai ke rukun yang ke-6 dan peluit panjang telah berbunyi. Ala kulli hal hadirin hadirat. Jadi ini 6 ya, saya ulangi lagi. Pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri dalam sholat fardu, keempat Fatihah, kelima ruku', keenam ruku' itu tadi dengan tumanina. Ada pertanyaan? Enggak ada? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.